Jailolo atau dikenal dengan Bumi Banau adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Penduduk kecamatan ini berjumlah 35.502 jiwa dengan luas wilayah 226 km persegi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Barat mencatat bahwa penduduk Kecamatan Jailolo mayoritas memeluk agama Islam, yakni 58,98%. Kemudian, penduduk yang beragama Kristen sebanyak 41,2%, yang terdiri dari Protestan 40,8% dan Katolik 0,94%. Jailolo memang tersohor akan keindahan laut dan bumi. Pesona keindahannya sudah tidak diragukan lagi dan mempunyai ciri khas tersendiri yang sulit ditemukan di tempat lain. Beraneka ragam suku seperti suku Loloda, Tabaru, Gamkonora, Wayoli, Sahu, Gorab, suku Ternate, dan suku pendatang dari luar Halmahera Barat menambah keindahan serta keunikan Bumi Banau ini. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Jailolo merupakan salah satu unit pelaksana teknis pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara yang terletak di Jalan Buah-Buah, Desa Hati Bicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, yang berdiri di atas lahan seluas 20.000 meter persegi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Jailolo yang berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.PR.PR.0.03 tahun 2007 sudah mulai beroperasi dengan kapasitas daya tampung berjumlah 250 orang. Saat ini, Lapas Kelas 2B Jailolo dihuni sebanyak 84 warga binaan. Dari total tersebut, penghuni dengan perkara perlindungan anak mendominasi dengan jumlah penghuni 62 orang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Jailolo saat ini dipimpin oleh Bapak Haryono BCIP SHMM yang dengan semangat membangun dan berprestasi selalu berupaya dalam berinovasi guna menciptakan satuan kerja pemasyarakatan yang lebih baik. Pada awal bulan Januari tahun 2021, setelah dilantik menjadi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Jailolo, Bapak Haryono tanpa menunggu lama telah berhasil merenovasi dan memfungsikan kembali gedung utama kantor yang lebih dari 5 tahun sudah tidak beroperasi lagi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Jailolo merupakan unit pemasyarakatan yang melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Adapun program pembinaan Lapas Kelas 2B Jailolo terdiri dari program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian meliputi pembinaan agama, pembinaan kesehatan jasmani, dan pembinaan hak warga binaan. Program pembinaan kemandirian meliputi pertanian, peternakan, perbengkelan, permebelan, dan seni kerajinan tangan. Sehingga pada saat ini Lapas Kelas 2B Jailolo telah membangun sarana asimilasi dan edukasi untuk warga binaan pemasyarakatan yang diresmikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Bapak M. Adnan. Sarana asimilasi dan edukasi ini merupakan wadah untuk mendidik WBP sebelum mereka keluar dan kembali ke masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Jailolo juga telah melaksanakan fungsi perawatan yang baik bagi warga binaan, seperti pemenuhan makan dan minum bagi warga binaan
yang telah bersertifikasi layak higienis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terhadap warga binaan juga rutin dilaksanakan oleh petugas medis dan paramedis di Klinik Pratama El Jelo yang secara resmi telah mendapatkan izin pada tahun 2023. Fungsi perawatan lainnya juga turut dilaksanakan di Lapas Kelas 2 BJ Lolo, seperti pembagian alat mandi untuk setiap warga binaan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BJ Lolo juga melaksanakan layanan keamanan dan ketertiban, seperti melakukan razia pada setiap kamar hunian warga binaan yang dilakukan secara rutin guna meminimalisir adanya benda-benda berbahaya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BJ Lolo juga berupaya memberikan pelayanan yang baik dan bersih bagi setiap pengunjung. Ini terlihat dari inovasi yang berhasil dikembangkan oleh Lapas Kelas 2 BJ Lolo, yakni sistem informasi terpadu berbasis WhatsApp atau dikenal dengan Sitwa El Jail, yang memudahkan masyarakat untuk memberikan pengaduan serta memperoleh informasi terkait warga binaan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BJ Lolo juga berupaya memberikan pelayanan prima bagi seluruh pegawai, seperti mempermudah pegawai dalam mengakses data-data kepegawaiannya. Untuk meningkatkan jejaring kerja, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BJ Lolo terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi yang ada di Kabupaten Halmahera Barat. Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Saya memahami besarnya tantangan dalam pekerjaan para pegawai dan petugas di lapangan. Dan dalam 3 tahun terakhir ini, kita telah berhasil melakukan berbagai inovasi dan pembaruan dalam pelayanan masyarakat. Dalam upaya peningkatan pelayanan publik serta terus berbenah untuk menuju zona berintegritas menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BJ Lolo dan seluruh petugas telah berkomitmen dan menegaskan komitmennya dalam kegiatan pencanangan zona integritas dan penandatanganan perjanjian kinerja untuk pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BJ Lolo dalam upaya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui implementasi 6 area perubahan. Implementasi 6 area perubahan yang pertama adalah manajemen perubahan yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Area perubahan yang kedua adalah penataan tata laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Area perubahan yang ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Area perubahan yang keempat adalah penguatan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Area perubahan yang kelima adalah penguatan pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari KKN. Area perubahan yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Jailolo siap mendukung sepenuh program WBK-WBBM tahun 2023. Lapas Jailolo, kami pasti. WBK WBBM pasti bisa.